puasa hari ini. Kalau puasa pulangnya jam berapa loh? Aku bisa Jam dekat ya. setengah satu. Puasa pulangnya setengah satu. Lebih Hmm. cepet ya. Nanti buka sama apa udah siap? Nggak tahu nunggu catering. Oh iya, ting catering lupa. Aman kalau di catering mah. Oke. Kita mulai share screen. Aku bisa share screen dulu ya. Mana masih ingat kita ngapain Oh, itu data grup. kemarin? Eh, Hari filter. ini siapa itu? Eh, Oh, saya. Aku pikir kucing. Kamu nggak ada kucing di kosan? ada sih, cuman kadang datang, kadang hilang. Eh, Ya hmm. kucing jalanan mampir gitu lah. Nah, terus minta makan, habis itu balik lagi gitu. Hmm, Lebih enak kayak gitu sih daripada kucing rumahan. iya sih. Tidak bertanggung jawab dengan semuanya. Oke. Hmm. Oh ya, kita kemarin belajar apa masih ingat? Data grouping itu masih hari ini. Oh, oh, filtering, terus Filtering, apa ya satunya? Ya, ya itu satu. satu filtering. Kejap. Sebenarnya ada data grouping tapi masih kayak yang membuat grup dalam bentuk print doang. Kita belum membuat grup dalam bentuk tabel aja gitu belum. Nah, oke. Kalau series, udah tahu apa itu series? Nih ada series nih. Serius. Loh. Series yang kemarin. Series itu sebenarnya artinya itu data sih. Data series. Berarti data yang bentuknya tabel. Tubular. Kayak gitu. Series. Oke, kayak gitu. Nah, ya. Aku share screen. What question can data filtering help answer? Kira-kira menurut kamu, dari beberapa pertanyaan ini, yang bakal bisa dijawab ketika kita melakukan data filtering yang mana? Hmm, satu. Oke, satu average. Terus dua. Oke, good job. Hmm, Apalagi? Udah atau belum? udah deh. Udah. Oke. Good job. Bener, Kak. Yang lain kan dia butuh dua data yang digabungkan jadi satu. Contohnya, how many times does the number app of the ini exist the number app 10 plus user. Ini harus nyari all user sama 10 plus users. Kemudian yang ketiga, ini average app size for each target audience. Ada dua kolom yang harus diperhatikan. Yang terakhir itu ini maximum size paid and free apps. Jadi ada filtering sendiri dari dua kolom, dua jenis data. Gitu. Nah, menurut kamu, kan tadi ada beberapa pertanyaan ya dari hubungannya sama aplikasi itu tadi. Nah, menurut kamu, kenapa perusahaan-perusahaan itu butuh jawaban itu? Buat jadi bahan analisa buat ke depannya. Analisa buat ke depannya. Ke depannya itu bikin aplikasi kah atau apakah? Oh, buat pengembangan aplikasinya. Pengembangan aplikasi kerja kayak gitu. Banyak kan memang seperti itu sih. Dan selain itu dia juga untuk
target marketnya siapa gitu, untuk nentuin target marketnya siapa. Yang mana target audiens itu kayak usianya berapa, kemudian cocoknya ini untuk ibu hamil atau bapak-bapak gitu ya, kayak gitu. Terus ini cocoknya di Indonesia atau di Cina dan seterusnya gitu. Nah, gitu sih intinya. Tapi hari ini itu kita akan belajar bagaimana grouping information dari satu atau lebih karakteristik dan kita akan belajar metode calculating untuk multiple group dari data sekaligus, nggak perlu yang satu-satu kayak kemarin. Dan terakhir adalah learn about pivot tables. Gitu. Kalau data grouping sesuai namanya ya, grup, berarti kita menggabungkan beberapa data. Kayak gitu. Contohnya, di sini ada all data, student of school, dan kita pakai grouping by gender. Ada girl sama boys. Dari girl sama boy ini kita dapetin data-datanya nih masing-masing anaknya. Kayak gitu. Bedanya di filtering sama grouping. Kalau filtering itu ya kemarin kan disesuaikan dengan value-nya kan. Value yang match dengan condition. Contohnya kayak kemarin sama dengan free, sama dengan paid, kayak gitu. Kalau grouping di sini hanya kita mengambil data-data sesuai dengan karakteristik. Bedanya kayak gitu. Gitu sih. Dan untuk filtering itu kayak biasanya cuma pakai print. Kalau grouping itu bisa pakai variabel. Jadi kayak kita membuat data sendiri, data tersendiri kayak gitu. Hmm. Nah, ini fungsi value underscore count. Value underscore count ini nanti digunakan untuk nih menghitung jumlahnya, menghitung jumlah data di eh, kolom itu. Misalkan di kolom content rating itu kan ada tiga tipe data unik. Berarti ya everyone nanti hasilnya berapa gitu. Berapa jumlahnya, tin berapa, everyone 10% berapa, kayak gitu. Gitu sih, value underscore count. Hmm, bentar ya. Dari sini yang tanya dulu, lebih gampang ini atau kemarin? Hmm, belum tahu. Belum tahu. Oke, contohnya kayak ini ya. Ini kita pengen nyari kategori and dot values count. Nah, kategorinya banyak nih ternyata. Ada family sebanyak 1574, game sebanyak 911 dan seterusnya. Ini caranya print df, ini nama kolomnya, dot value count. Itu. Terus kita pengen nyari tahu nih ratio. Ratio itu ya tau lah ratio, ratio. Jadi jumlah perbandingan data ini dengan data yang lain gitu. Kalau round tahu ini fungsinya apa? Dibulatkan. Benar, dibulatkan. Berarti kita pakai temp dari value count kita bisa masukkan ke dalam variabel, kita masukkan variabel yang mana variabel ini kita bisa dibagi jumlahnya. Karena value count kan, dia bentuknya adalah ini apa namanya? Integer, dia bentuknya adalah jumlah, maka dia bisa langsung di round time time itu dari sini dibagi time everyone gitu. Dua desimal dua digit kayak gitu. Nanti hasilnya adalah nih, rasio. Eh.
2,73 gitu. Itu yang time dan value call. Dari sini ada yang mintain dulu. Kalau nggak ada, selanjutnya kita pakai group by. Group by ini fungsinya mengelompokkan. Kita lihat ya. Group by ini dia itu menggabungkan dua kolom. Yang mana kalau kolomnya type sama rating itu digabungkan dan kita mencari min-nya itu berapa. Gitu. Nah, dari situ, dari berdasarkan min-nya itu nanti kita dapatkan template-nya. Kayak gini ya. Hmm, nih, bentuknya kayak gini. Kalau kan tipenya aplikasi kan ada dua karakternya. Ada free sama paid. Nah, dari free sama paid itu nanti digabungkan dengan data rating, yang mana kita cari min-nya itu masing-masing di ratingnya itu berapa, masing-masing karakternya. Yaitu free berapa, paid itu berapa min-nya, rata-ratanya. Rata-rata rating dari aplikasi free berapa, rata-rata rating dari paid berapa, gitu. Nah, kita bisa pakai panggil salah satu juga bisa, hasilnya kayak gini. Tuh sih, kalau grup by. Ini juga sama. Ini kan karena hasilnya dia noun, kok noun, salah, integer atau float. Nah, dia bisa langsung dikurangi aja, kayak gitu. Terus yang terakhir ada agregat. Agregat ini dia menghitung min sama max. Menghitung min sama max dari datanya. Jadi ada group by. Kita pakai group by dulu menggabungkan data size terhadap kategori. Kategorinya tadi banyak ya. Nah, kita cari size-nya yang paling maksimum berapa, minimumnya berapa, gitu. Kalau di agregat, dia langsung secara otomatis di sini, pakai AGG. Nanti akan muncul. Art design, art, art design, dia, mana tadi? Oh iya, ini nih. Art design ini berapa, auto vehicle berapa, the beauty berapa, dan seterusnya. Gitu, min sama max ya. Oke, gampang ya. Nah, gitu aja sih untuk ini ya, PT. PT. Untuk kitanya, ini average, upside, dan seterusnya. Data aggregation yang tadi. Oke, karena dari sini nggak ada yang tanya, kita coba dulu yuk kerjain. Seperti biasa, kalau yang di data analis, ini nanti kita nyoba codingnya, kemudian kita jawab soal-soal berikutnya. Berarti kamu buka dua ya, buka platform, sama kita buka Visual Studio Code ya. Oke, yuk kita subscribe. Oh, bentar, ampulnya. Error ya. Iya, itu nggak mau buka di browser biasa. Oh, maunya di Google Chrome atau di mana? Maunya pakai itu, incognito. Oh, oh iya ya. Iya, kemarin banyak teman-teman yang kayak gitu juga. Sabar ya. Aku tidak sangat apa
Coba dulu aja. Kalau kemarin filtering itu harus pakai sama dengan seterusnya, kita pakai group by itu langsung. Print df group by. Ini datanya masih masih ini kan. Hmm? Datanya masih sama. Atau mau nyoba yang lain? Data yang sama dulu deh, nanti aja. Sebenarnya kita bisa nyari yang lain sih. Kayak Google itu banyak banget datanya yang kita bisa jadi latihan. Kayak gitu. Oke. Kamu bikin yang baru, pakai value underscore count. Itu wajib. Nanti dari data ini kita bisa melakukan banyak hal loh. Kayak image recognition, AI. Jadi kayak kita bikin alat yang bisa deteksi gerakan kita. Kita bisa bikin AI, bikin data gitu juga bisa. Banyak. Ada berapa? Banyak. Hmm. Bisnis kategori. Kalau mau nyari total jumlahnya tuh pakai apa ya? Value underscore count. Itu kategorinya per kategori. Kalau mau nyari jumlah seluruh hanya pakai di types. Ada nggak sih kemarin? Di data kalau nggak salah. Di types. Itu pakai buat nyari. Oh, wah, Di info juga bisa. ini info. df.info. Misalnya mau dicari itu jumlah kategorinya ada berapa gitu? Lewat ini, value count. Oh, Data-data dari kategorinya ada berapa, value count. Di sini udah. oh ini. Iya, kamu agak gedein ke atas. Kamu agak perbesar ke atas. Nah, itu kan ada banyak tuh kategorinya. Family, game, sport, productivity, fotografi, video players, education. Nah, pertanyaannya, how many application are there in business category? Kecap. Sip, kayak gitu. Apps tuh. Nah, kita pakai Y proportion of 10 apps of one apps. Jadi kita nyari proporsinya, nyari rasionya.
Kita pakai variabel baru buat ngelompokin dulu. Sorry, buat menghitung value count-nya itu. Kita pakai variabel baru. Setelah itu, kita bisa panggil satu-satu. Jadi value underscore count itu nanti bentuknya list ya. Hmm. Tapi caranya seperti ini. Berarti tuh ini tuh yang diambil nilai dari value-nya. Iya, nilai dari value count-nya. Nilai atau jumlahnya ini ya, yang ini. Jumlah yang Oh. banyak tadi. Nah, itu dibandingkan. Cuman karena di sini dia pengen bandingkan konten rating. Jadi rata-rata yang ada dua kan, cumaan. Ada dua value count-nya. Ada paid sama free. Nah, nanti langsung dapatkan hasil. Kalau kamu pengen pengen lihat kalau sama rating ya udah kita nggak pakai temp lagi atau print temp itu juga boleh. Ini nama variabelnya nggak harus tem. Nggak harus, bebas kok. Biasanya DF group, DF konten ranting itu juga boleh. Nggak harus bebas kalau di sini mah. Oke, lanjut. Kalau variabelnya sama gitu ketumpuk berarti. Kalau variabelnya sama ketemu ya, kan berarti pilih yang paling bawah. Ah. Jadi yang atas itu kan dia udah ke print ya. Kalau di Hmm. hari ini kan belum yang terlalu ini ya, perlu banget variabel-variabel. Jadi ya udah, tulis aja sama gitu mereka. Group by dengan tipe type, kemudian dihitung ratingnya, rata-rata dari ratingnya berapa. Nah, kemudian print template. Itu boleh langsung print df group itu juga nggak masalah. Kalau paid berarti khusus paid aja nanti keluarannya. Itu Average paid app rating. ambil dua koma di belakang dua di belakang koma ya. Dua angka di belakang koma. Dua berarti. Dua aja. Sambil dibulatin jangan lupa. Hmm. How much lower is the average rating? Oh Koma iya. slower. Ini caranya mirip sama yang tadi nomor satu. Sorry. Nomor berapa ya? Nomor dua, sorry. Nomor dua kan tadi langsung bisa dibagi ya. Berarti kalau yang ini, how much lower, berarti kita nyari selisihnya. How much lower is average rating? Kira-kira gimana? Rating of free apps. Berarti kita nyari rata-ratanya, rata-rata selisih, selisih dari rata-rata rating.
untuk free, free apps sama paid apps gitu. Hmm. Hmm, Ini mm-mm. sama yang kayak ini. Ya, sama. Cuman karena yang atas itu nyari rasio, yang bawah nyari selisih, berarti perbedaannya di satu bagi satu kurangi. Berarti ini namanya yang paid sama free. Benar, paid sama free. Berdasarkan Hmm. ini, free sama paid. Good job. Benar. Ini dibulatkan ke atas. Ini kan 4 Oh, koma 247 berarti 4 kemana? Kecap. the minimum and maximum size. Maximum size in the comic and category. Nanti kita harus menggrupkan, membuat grupnya dulu ya. Tapi kita di sini bisa langsung sebenarnya. Kita bisa langsung pakai agregat data yang tadi. Ntar aku tulis. Range, depth Hmm. group by. Depth group by itu kita gabungkan kategori sama size. Dan dicari agregatnya minimum sama maksimumnya itu berapa. Agregat itu mirip sama describe sih. Cuman kalau agregat di sini kan cuma bisa dua, khusus untuk dua grup yang digabungkan. Kayak gitu. Hmm. Comics kategori. Minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Dibuatkan ke atas ya. Eh, Good job. Pas. Di sini, ini bonus ya. Ini mirip, ini lebih ke penggabungan antara filter sama group by. Jadi kalau penggabungan tuh kita pakai filter buat yang ini over 4.5, over 4.5 di sini pakai filter. Nah, untuk grouping itu pakai value count gitu.
Nanti keluarannya ya berarti eh, ratingnya ya cuma lebih dari 4,5. Yang kurang dari dia nggak akan ikut. Nah, Yang finish. ini. Iya, Apa? itu yang bawa sendiri. Karena dia bentuknya print dan udah khusus ya. Berarti ya nanti keluarannya cuma angka. Is the proportion free to paid games with a rating greater than. Mau nyoba? Oke. Ya, nggak beda sih. Tapi oke. Maksudnya ini. Ini penggabungan Enggak. filtering sama Itu yang filteringnya di terlihat di itu. kategorinya games, kemudian greater than 4.9 ratingnya. Filternya di situ. Kamu tadi tidur siang? Tadi tidur di sekolah. Nggak dimarahin tuh. Pas pulang sih. Aku baru pulang jam 3 tadi. Oh, jadi pas waktunya pulang kamu nggak pulang malah ketiduran di sekolah. Ya gitu. Soalnya kan emang biasanya aku pulangnya agak akhiran tuh. Emang Hmm. emang paling akhir. Jadi kalau Hmm. misalnya udah pulang aku tetap di lab gitu sama temanku Ah, temanmu. Nontonnya punya sambil temen deh. tidur. Iya. Punya temannya. Kalau sendirian tuh nanti ditemenin biasanya. Iya. Ya kalau sendiri ngapain? Ya, ya, ya. Hujan nggak di sana? Tadi hujan. Berarti lagi musimnya banget nih. Hmm. I- Oke. Dah, kita balik. Dari situ yang grup. Oke, aku tutup dulu share screen-nya ya. Aku lanjutin. Tapi nggak sampai banjir kan? Di sekolahmu atau di kosan? Kalau di sekolah sama kos sih enggak, tapi katanya di rumah banjir. Malahan, Iya. wah, sampai parah apa enggak? Enggak tahu masuk rumah apa enggak. Tapi sekitarnya banjir gitu. Ya Allah, serem banget kalau kayak gitu mah. Semoga aman ya, Iya. karena kita nggak tahu ya bencana itu kayak gimana. Kayak Bekasi kayak gitu kan, kasihan. Oke, nah, hmm, ini deh, kita pertanyaan dulu deh, kita brainstorming dulu. What have you learned about target audience of app market?
tadi, berdasarkan tadi, kita bisa mendapatkan beberapa fakta. Yang pertama, number apps dari all user audience itu 19 time, 19 kali lebih banyak itu di 10% audience. Kayak gitu. Kemudian rata-rata heaviest apps itu didesain untuk 10 plus audiens untuk usia 10 tahun ke atas ya. Dan like test itu kayak lebih berat atau enggak, itu didapatkan untuk kategori all users. Dan beberapa fakta yang lain. Gitu. Nah, kita kembali ke dataset question. Kita tadi sudah dapat dua hal ini. Dan yang terakhir ini, gimana cara jawabnya? What are minimum and maximum size of the paid and free apps for each target audience? Menurut kamu bisa nggak kita selesain di pakai value count atau agregat deh? Bisa nggak? Bisa Tadi di agregat sama value count sama group by itu menggabungkan berapa kolom? dua, Mm-mm. Kalau di sini kita butuh berapa kolom? empat, eh, Empat? eh, Banyak kali. Apa aja empat itu? empat. C. What are the minimum and maximum size? Of the paid and free apps for each target audience. Target Hmm, audience kolom. Data. Size dua, juga data. tiga, Tiga. Good job. Yang terakhir, empat, selain size sama target audience, sampai ke jenis. Um, paid and free. paid and free apps. Good job. Kayak gitu ya. Nah, karena dia tiga, kita nggak bisa selesaiin dengan agregat sama value count sama grup P yang tadi. Kita nggak bisa. Nggak yang semudah itu sebenarnya. Gitu. Nah, makanya di sini kita bisa pakai beberapa hal lain. Pakai grup P juga, tapi dengan tipe yang berbeda. Nah, kayak gini ya, jadi tabelnya harusnya ya, ada free dan paid, dan kita bandingkan untuk masing-masing ratingnya. Nah, di sini size-nya itu berapa? Maksimum berapa, minimum berapa? Itu ada tiga kolom yang dipakai. Gitu. Ini yang tadi, grup group by, yang mana kita memfilter yang tadi, kita filter type berdasarkan size-nya. Kemudian agregatnya maksimum minimum. Tapi kalau misalnya dua karakteristik, kita bisa pakai grup by, tapi dengan syarat bedanya gini, type sama content rating. Gitu. Karena tadi size yang dibandingkan, kita nyari size yang dibandingkan, maka dia di sini, kurung siku. Nah, pembandingannya di mana? Bandingannya pada type sama content rating. Gitu. Oke. Aku contohin dulu di... Tapi dari sini paham nggak maksudnya? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Kadang aku takut belibet. Ya, tunggu ya. Hmm. Hmm. Nah, kalau yang ini, display ini yang tadi, type sama rating aja.
Terus yang gabungan dari dua, itu kita bisa pakai, oh sebentar, ini aja. Sip. Ini dia. Kalau yang atas itu cuma bandingin type-nya sama ratingnya. Kalau yang bawah kita bandingin dua kolom. Type, content rating, max sama min. Berapa? Bentuknya kayak tabel biasa sih. Gitu. Nah, kalau di sini, yang kedua ini, yang print, df, df, type, page, group by, dan seterusnya. Di sini bedanya sama yang atas itu pada filternya. Jadi filternya cuma untuk data type yang paid aja. Nanti ketika hasilnya, dia akan mengambil yang paid aja. Yang ini. Ini dan ini sama. Tapi bedanya satu rating, satunya price, satunya size ya. Kalau di sini size berarti ya sama gitu. Dan di sini ada tambahan median. Amerika juga bisa ngitung median. Sama. Bisa ngitung-ngitungnya juga. Oke. Itu data grouping. Jadi kita bisa pakai dua atau tiga atau lebih itu bisa sebenarnya. Tapi kita nambahinnya di sini. Berapa indeks yang dimasukkan ke sini. Gitu. Nah, kemudian kita bisa pakai reset index. Reset index ini untuk mengubah mengubah indeksnya di sini. Kita bisa pakai. Awalnya indeksnya kan 0123 aja. Nah, kita bisa mengubah indeksnya itu jadi indeks yang baru, yaitu type sama content rating. Gitu. Jadi dari datanya itu nanti akan diubah indeksnya, bukan 0123 lagi, tapi indeksnya yang lain. Itu sih. Nah, kemudian yang terakhir ada pivot table. Kalau pivot table ini, kamu pernah dengar pivot sebelumnya? Pernah dengar Pernah dengar? Gimana? di apa ya itu? Excel. Excel ya pas lagi di coding juga deh. Di coding juga ada. Ya, memang kebanyakan pakai Excel sih kalau pivot table. Kalau di Python juga jarang, tapi tergantung gitu. Kalau pivot table itu artinya generasi data. Ya, set gambaran data secara umum sih, kayak gitu. Nah, kita bikin pivot table-nya yang mana isinya itu ada kolom, index, value, sama aggregate function. Parameternya yang dipakai itu. Untuk bikinnya caranya pakai df.pivot dalam kurung kolomnya apa yang dipakai, indeksnya yang mana, values-nya yang mana, aggregate function-nya yang mana, minimum atau maksimum dan seterusnya. Gitu. Nah, perbedaan kolom, indeks sama value di sini ya. Yang mana kolom itu eh me- pokoknya iya kolom headingsnya, bagian atasnya yang atas headings. Kemudian indeksnya itu indeks yang kiri, yang paling kiri itu indeks, value-nya yang di dalam, yang diolah, yang maksimum sama minimum ya, gitu. Contoh, oh nggak ada. Kita langsung ke contoh aja. Nah, di mana kita harus comparing education, family, and games kategori, yang mana
Sebentar, aku salah ngecek. Ini dia. Votable, content rating, kategori file columns, dan seterusnya. Nih dia hasilnya. Jadi yang kiri indeksnya yaitu content rating, yang kiri content ratingnya. Kemudian yang kategori yang atas, dan di dalam Hmm. value-nya itu ada reviews, gitu. Karena dia milihnya maksimum, berarti ya reviews yang paling maksimum. Bingung? Pesta tidur? Ah, Oke, okay. Gue kurang percepat. lebih paham. Oke, oke. Kurang lebih paham. Oke. Dah, yang lain bisa ini sih. Itu pivot table. Dari sini ada pertanyaan dulu. Oke. Yang lain itu kayak cuma digabungkan sama filtering, khusus data type yang paid sama yang free, dan seterusnya. Di sini aggregate fungsinya hanya bisa berlaku satu aja ya. Nggak bisa lebih kayak tadi. Max, minimum, dan seterusnya itu nggak bisa. Jadi satu-satu. Tuh. Yuk, kita searchkin. Kita coba yang nomor 2. Oh ya, Algo liburnya cuma ini ya. Tanggal 28, 29, 30, 31. Iya kan resmi juga beda soalnya. Eh, iya. Hmm, sama aja kali libur sih. Sampai tanggal 1 April deh. Sampai tanggal 1 April. Nanti sisanya kita akan reschedule. Oh, Eh, gitu. Tanggal 1 libur kok tanggal merah. Kamu mau masuk? Mau reschedule aja. ya. Sip. Aku pusing banget ini. Orang-orang pada Ah, reschedule. Tapi kita menikmati ini maaf-maafannya nanti aja setelah ini. haha. Oke. Nah, karena minimum, average, dan seterusnya kita pakai file group by. Pakai group by, kemudian agregat. Mirip sama yang tadi, tapi group by yang di dalamnya, by-nya itu ada banyak. Oh, ini mirip ya. Ini bukan, ini sama kayak yang tadi. Kok nolnya ditulis ya? Oke.
Sip. Terus statement. Type it. Kita harus cari dulu sih. Khusus tipe paid. Mau nyoba atau Eh, mau nyoba dulu? apa ya? Ini sama kayak yang tadi nomor 2, tapi ada filternya, yaitu type sama dengan paid. Dua tuh yang ini. Ah, dua barusan. Yang Sorry, dua barusan. Sekarang nomor ini. 2 juga ya. Ah, mirip, tapi perbedaannya pada ada filternya. Dalam kurung. Oh, Dia ada berapa kolom yang dipakai sih? Paid dua. sama konten. Oke. Berarti ini Why? oh, type sama dengan paid itu. No. Type sama dengan paid itu nanti filtering di DF-nya. Hmm. Yang dibandingkan itu siapa? Content rating atau price? Yang dibandingkan. Content rating. Berarti ini kon content rating. Yap, kecap. Kemudian kurung siku. Terus ini baru yang type paid-nya itu. Bukan, price. Oh, oh, Kan yang di analisis itu price-nya. Yang diolah maksimum sama minimum median max itu kan price-nya. Berarti di situ price-nya. Yang kurung siku price. Price. Baru agregat. ini baru yang ini. Tahu. Yang type sama dengan paid itu di depan. Jadi kita ngubah datanya di sini, DF-nya. DF-nya aja yang kita ubah. Oke, Jadi DF kurung siku, di oke. dalamnya DF, kurung siku lagi type sama dengan paid. Nambah. Dah, agregatnya belum kami isi. Hmm. In the every market category, the maximum price is the highest in the total.
No, the median price for each target, yeah, the minimum price of each application. In the premium category, median price, maximum price of eight. Oke, ada tiga jawaban benar. Ini benar. Dia memang tertinggi. Tertingginya bareng sama tin. Oh, Tingginya bareng sama tin. bareng banget. Ntar, the median price of each target and the everyone minimum price itu benar. Kalau median ini salah. Oh iya, nggak ada itu ya. Nggak ada median ya. Astaga, Kamu ganti median dulu, median dulu. yang apa? Min ya. Oh ya, min ya, yang min ya, yang diganti. Ah, Nah, ah. India Ini, ini kan ada yang sama nih. oh, Berarti terakhir ada satu yang benar. ah, Oke, sip. oh, pantas. Aku juga nggak sadar lagi. Aduh, bahaya. In which age group did the education? Most reviews. Ini mirip sih, tapi aku tulis aja. Ini yang pakai pivot table. Karena dia pakai multiple columns. Jadi kita lebih enak itu pakai pivot table. Jadi lebih enak dibacanya. In which age group did the education of the Age group itu coordinating. Sorry, yang ini. Everyone atau everyone plus hmm, atau teen. receive the most reviews? Reviews. Berarti yang Education. which age the family would be able. Sip. Ini sama yang kayak yang tadi. Cuman aku tulis aja. Aku tidak bisa menghapus. Eh,
Mhm. Mhm. Yang di atas ya. Hah? Yang atas lebih panjang, lebih enak baca. Yang atas. Hmm? Enggak, aku taruh di atas gitu. Oh, Yang lain mirip ya, cuman bedanya di sini ada filtering ya. Karena dia hanya pengennya itu yang paid. hmm. 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 Oh, you are able to get from the dataset family game maps. Kalau di situ ada nan, nan itu maksudnya apa? Um, Ada nan, 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 nan. Nan itu ada artinya tidak ada datanya. Akhirnya kosong, data kosong. Tenan. Oke. Kalau sudah, klik centang. family potential and game. Emang tiga dong tuh. Ciao. Last is... Mau nyoba? Enggak. Mirip loh sama yang nomor 5. Cuman ini aja, dalam-dalamnya aja yang di ini. Guru lapar. Oh iya, cateringnya udah datang. Belum. Index. Terus data tuh berapa itu kayak data itu ini free app. Number of categories. Ini berarti free app categories tag free apps that are not designed for all age groups. Number of categories satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ah, ini hitung yang non berarti, yang ada non. Enggak. Ya, bukan malah yang nan. Gimana Eh, ngomong ya? Bukan yang nan malah. Selain nan. Kalau nan kan berarti datanya kosong kan? have apps that are not designed for all age groups.
Tidak Berarti kan nggak didesain buat semua usia. usia. Oh, hah? Paham tapi kok aku loading? Oke. Di sini kan ada banyak tuh. Totalnya ada berapa itu semuanya? Kalau kategorinya. Oh, Kamu lihat bawah. Gak usah lihat yang kita nggak usah hitung. hah? Oh nggak ada ininya ya? Oh kayaknya tadi ada. Oke nggak ada tuh. Ya udah. Berarti kalau satu kategori itu kan banyak ya. Ada banyak berapa kategori tadi? Nah, ada berapa Hmm, kategori yang ada? 33. Ada 33 row atau kategori yang ada. Nah, di sini karena dia eh, kan dia menghitung ratingnya kan. Kalau ratingnya non itu berarti nggak ada ratingnya kayak gitu. Kalau di sini are not designed for all age group itu artinya berarti dia tidak desain untuk everyone. Berarti kan yang lain. Berarti yang ada lengkap non-nya, yang ada datanya selain yang non. Berarti berapa? Kamu hitung non-nya berapa? Yang ada non-nya. dua, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 13. 13. Ada 13. Oke. Kita coba jawab berarti 33 dikurangi 13. Berapa? 23, 13, 5, 20. Coba jawab. Oh, coba jawab 13. Not designed for all age group. Ntar aku yang salah kayaknya. Oh iya. Oh, not designed for all age group. Content rating. Oh, berarti yang everyone aja yang not. Oke, aku salah. Berarti pada kamu. Yang mana kita menghitung nan-nya buat menghitung yang tidak desain untuk semua grup grup itu. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu. Enggak. Oke, kalau gitu aku tutup dulu sesinya. Jadi hari ini kita belajar apa, Esta? Belajar grouping. Grouping, dengan grouping. Oke, Hmm, apalagi? pivot. Pivot table. Good job. Dan menurut kamu lebih susah yang mana? Sama-sama susah. Sama-sama susah. Caranya soalnya harus ngitung satu-satu ya. Enggak, soalnya itu numpuk-numpuk. Hmm, Eh, Mengklasifikasikannya agak ribet. bener. Banyak banget dan numpuk-numpuk mirip-mirip lagi. Nah, makanya Soalnya, agak sliver. bener. Aku pun juga kadang bikin kesalahan, jadi it's just normal. Dan terakhir kalau di data science kita cuma ngambil knowledge, kita ngambil fakta yang ada dalam data kayak tadi. Gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi kamu bisa jawab dan berarti kita dapatkan fakta di situ. Gitu sih. Karena sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita jumpa lagi minggu depan di jam yang sama, Selasa 16. Nanti setelah Lebaran baru balik ya, Hmm. baru balik ke semula. Gitu. Thank you for today, Esta. Semoga buka puasanya lancar. Dan apakah kamu terawih? Udah nemu masjidnya? Hmm.
Kadang terawih, kadang enggak. Ah, parah. Karena ada temennya, ada temennya, ada satunya nggak ada temennya. Ya. Atau, oh ya benar, oke. Wah, aku dulu juga gitu. Alright. Oke, ya udah. Hati-hati ya. Thank you, bye-bye.